Selamat malam saya ucapkan kepada saudara-saudara yang mendengarkan KKR dari Pemuda Advent Wilayah Mimika melalui Facebook. Malam hari ini kita kembali menyaksikan KKR Pemuda ini di malam yang ke-7. Dan saya percaya dari malam ke malam saudara-saudara sudah mempelajari dan menerima begitu banyak berkat dari setiap firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita kembali akan mempelajari satu lagi topik yang tidak kalah pentingnya, yang bisa saya katakan menjadi isu yang sangat penting di akhir zaman. Judul pembicaraan saya pada malam hari ini, menciptakan untuk sesuatu yang lebih baik. Mungkin saudara-saudara bertanya, apa sebenarnya topik utama dari judul ini? Menciptakan untuk sesuatu yang lebih baik. Saudara-saudara sekalian yang berada di rumah, saudara-saudara bisa ambil Alkitab dan kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ini merupakan ayat inti dari topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 saya akan bacakan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan segala sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara-saudara sekalian, jika saudara perhatikan ayat inti kita pada malam hari ini, maka jelaslah sudah bahwa topik pembicaraan saya pada malam hari ini, saya akan membicarakan tentang hukum Tuhan atau hukum Allah. Dan lebih spesifik lagi saya akan membahas tentang hukum keempat, yaitu hukum yang berbicara tentang hari Sabat. Saudara-saudara sekalian, hukum keempat sedikit berbeda dari 9 hukum yang lain, saudara-saudara. Mengapa demikian? Karena 9 hukum yang lain tidak membutuhkan pembuktian sampai pada saat ini apakah itu masih berlaku atau tidak. Jika saudara-saudara di gereja manapun, ketika ada pembicara berbicara tentang jangan membunuh, jangan berdusta, kita tidak perlu lagi mempertanyakan hal itu karena hal itu masih tetap berlaku. Tetapi khusus untuk hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, ini adalah hukum yang begitu menjadi isu. Apakah hukum ini masih berlaku atau tidak? Saudara-saudara sekalian, saya memiliki sebuah ilustrasi singkat. Saya percaya saudara-saudara pernah pergi ke stasiun bus di kota saudara-saudara, di Manado atau di kota manapun. Pasti di sana itu ada stasiun bus, dan setiap bus itu mereka memiliki tulisan di atas tempat yang akan dituju, seperti itu. Nah, jadi kalau saudara-saudara mau pergi ke kota A, maka saudara-saudara harus mengikuti atau naik ke bus yang bertulisan kota A. Oke, jadi kalau mau pergi ke kota A, lalu saudara naik bus kota B, maka saudara akan tersesat. Saudara-saudara sekalian, ada begitu banyak umat-umat manusia di akhir zaman ini yang dalam tanda kutip
tersesat. Mereka hanya ikut mau bus apapun itu yang naik saja, tanpa memperhatikan mau kemana bus yang mereka tuju itu. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi topik pembicaraan saya pada malam hari ini ialah tentang hari Sabat. Oleh karena itu, sebelum saya lanjut lebih dalam lagi, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah, karena kami sudah siap untuk mendengar. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, berbicara tentang hari Sabat, itu ada begitu banyak sisi yang bisa kita bahas, dan setiap sisi membutuhkan waktu yang sangat banyak, waktu yang sangat panjang untuk dibahas, saudara-saudara. Ada orang yang bilang hari Sabat, atau ada pertanyaan seperti ini, hari Sabat itu sebenarnya hari apa? Saudara, pertanyaan ini tidak perlu dijawab dan tidak perlu lagi kita bahas sekarang, karena sudah begitu jelas, sejarah membuktikan, kamus-kamus di mana-mana membuktikan tentang hari apa sebenarnya hari Sabat itu. Walaupun itu adalah sebuah topik yang berbeda. Tetapi malam hari ini saya tidak akan membahas itu, saudara. Tetapi malam hari ini saya akan membahas dari satu sisi yang juga tidak kalah pentingnya. Ada orang bertanya seperti ini, apakah hari Sabat itu masih berlaku sampai pada saat ini? Saudara-saudara sekalian, malam hari ini saya akan membahas, atau kita akan mendengarkan bersama-sama, apakah hari Sabat itu masih berlaku atau tidak. Oleh karena itu, saya akan mencoba membagi sejarah manusia, sejarah kehidupan manusia menjadi beberapa bagian. Lalu kita akan lihat apakah di setiap masa itu hari Sabat ini masih berlaku atau tidak. Saya membagi sejarah manusia untuk kita membahas tentang apakah hari Sabat ini masih berlaku atau tidak ke 8 bagian atau 8 masa. Yang pertama itu adalah sebelum kejatuhan, kemudian para nabi dan bapa, itu zaman Abraham, Ishak, Yakub. Kemudian berikutnya zaman bangsa Israel dan para nabi. Lalu kemudian yang keempat itu adalah zaman di mana Yesus ada di atas dunia. Yang kelima zaman gereja mula-mula. Lalu yang keenam zaman atau masa setelah gereja mula-mula. Dan yang ketujuh itu adalah zaman sekarang ini atau akhir zaman. Dan yang paling terakhir itu adalah surga, atau yang paling terakhir kerajaan surga. Saudara-saudara sekalian, mari kita masuk di masa yang pertama, adalah masa ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, yaitu waktu mereka masih berada di Taman Eden. Buka Alkitab saudara di dalam kitab Kejadian 2, itu kejadian ya. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, saya bacakan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara-saudara sekalian, mungkin ada orang yang berkata seperti ini, Vindi, di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, di sana tidak ada perintah untuk umat manusia beristirahat. Di sana hanya tertulis Tuhan beristirahat pada hari yang ketujuh. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara yang sudah menikah dan memiliki anak, mana yang lebih penting di dalam kehidupan anak saudara-saudara? Apa yang saudara katakan atau apa yang saudara lakukan dan menjadi contoh buat mereka?
Tentu saja apa yang saudara lakukan? Saudara berkata anak saudara untuk jangan membuang sampah sembarangan, lalu saudara-saudara sendiri membuang sampah sembarangan. Itu tidak ada faedahnya, saudara-saudara sekalian. Jadi di sini Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh kepada Adam dan Hawa, kepada umat-umat Tuhan untuk beristirahat pada hari yang ketujuh. Saudara-saudara sekalian, tidak ada yang bisa membantah bahwa hari Sabat itu dimulai di Taman Eden, dan hari Sabat itu ada karena Tuhan sendiri berhenti dan menguduskan hari itu. Saudara-saudara sekalian, buka Alkitab saudara di dalam Keluaran 20 ayat 11. Di sini kita bisa mendapatkan sebuah fakta menarik, alasan mengapa hari Sabat itu ada. Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara-saudara sekalian, alasan utama mengapa Tuhan memberkati dan Tuhan menguduskan hari Sabat itu karena pada saat itu dia berhenti dari setiap atau semua aktivitas penciptaannya pada saat itu. Saudara-saudara sekalian, di sini jelas bahwa hari Sabat itu dimulai di Taman Eden, dan Adam dan Hawa juga menguduskan hari Sabat, sama seperti Yesus atau Tuhan yang memberikan contoh kepada mereka. Masa pertama, masa di mana Adam dan Hawa hidup di dalam Taman Eden, hari Sabat masih berlaku, saudara-saudara sekalian. Bagaimana dengan masa para nabi dan bapa? Abraham, Ishak, Yakub, dan lain-lain. Mari sebelumnya saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk ke masa yang kedua, coba saudara-saudara buka Markus 2 ayat 27. Markus 2 ayat 27 di sana dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Saudara-saudara sekalian, jika kita mempelajari Alkitab, maka di sana tertulis banyak sekali hari raya seperti Paskah, ada lagi namanya Pondok Daud, dan lain-lain. Dan setiap hari raya itu di sana dikatakan itu adalah hari raya orang-orang Yahudi. Hari raya orang-orang Yahudi. Tetapi di dalam Markus 2 ayat 27, di sana dikatakan hari Sabat, dan di situ tidak ditulis bahwa hari Sabat itu untuk orang Yahudi, tetapi di sana dikatakan hari Sabat diadakan untuk manusia. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Saudara-saudara sekalian, hari Sabat diciptakan di Taman Eden, dan Tuhan sendiri memberikan contoh untuk beristirahat pada hari yang ketujuh. Maka sudah patutlah umat-umat Tuhan yang mengaku pengikut Kristus untuk mengikuti contoh yang Tuhan berikan. Bagaimana dengan masa yang kedua? Masa para nabi dan bapa. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Kejadian 26 ayat 5. Sebelum saya membacakan Kejadian 26 ayat 5, ada orang, jika saudara-saudara membahas hari Sabat di luar sana, mereka akan berkata seperti ini. Hey, hari Sabat itu tidak pernah disebutkan di dalam kitab Kejadian. Hukum keempat itu tidak pernah disebutkan di kitab Kejadian. Saudara-saudara sekalian, bukan hanya hukum keempat, tetapi semua 10 hukum itu tidak pernah ditulis di dalam kitab Kejadian. Mengapa? Karena kitab Kejadian itu bukan kitab yang membahas tentang hukum. Kitab Kejadian membahas tentang permulaan, membahas tentang penciptaan dunia. Lalu, kalau begitu, jika tidak tertulis di sana, apakah kita memiliki bukti di kitab Kejadian bahwa para nabi dan bapa yang hidup di zaman Kejadian itu memelihara hari Sabat? Kejadian 26 ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku
dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat ini sangat jelas bahwa di zaman Abraham mereka sudah memiliki perintah yang berasal dari Tuhan, ketetapan yang berasal dari Tuhan, dan juga hukum yang berasal dari Tuhan. Hukum atau 2 loh batu itu dituliskan oleh Tuhan sendiri di Gunung Sinai, dan itu terjadi beratus-ratus tahun setelah kehidupan Abraham. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 3. Di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 3, ini adalah keadaan di mana Daud sudah hampir mati dan dia akan memberikan nasihat kepada Salomo. Saya bacakan ayat 1. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Ayat 2. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis di dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Saudara-saudara, di sini Daud mengingatkan kembali kepada Salomo bahwa kalau kau mau hidup dengan baik, memiliki keberuntungan, dan apapun yang kau tuju itu akan berhasil, maka engkau harus menuruti segala, saudara masih ingat ayat Kejadian tadi, segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Tuhan mengingatkan Abraham dengan kalimat yang sama. Saudara-saudara sekalian, Daud, Musa, dan juga Abraham memiliki kehidupan atau timeline yang berbeda, tetapi hukumnya tetap sama. Saudara-saudara yang mungkin memegang Alkitab, saudara, Alkitab yang ada di tangan saudara sekarang itu dia berada dalam bentuk, ada istilah namanya kodeks. Apa itu kodeks? Kodeks itu adalah sesuatu yang dituliskan secara resmi. Mengapa demikian? Karena Alkitab yang kita pegang sekarang di zaman Yesus, dia punya bentuk belum seperti ini saudara-saudara, tetapi dia punya bentuk itu masih berbentuk gulungan-gulungan kitab seperti itu, dan itu berbentuk kodeks seperti itu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, Abraham hidup lebih dulu dari Musa, dan dia hidup lebih dulu dari Daud. Dan di zaman Abraham dia sudah memelihara segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuan, dan hukum Tuhan. Semua itu kemudian di zaman Musa dituliskan kembali agar supaya bangsa Israel bisa menjadi lebih baik dalam mentaati setiap perintah-perintah yang Tuhan inginkan mereka untuk taati, saudara-saudara sekalian. Jadi di zaman Abraham, hukum Tuhan itu masih berbentuk oral atau disampaikan langsung dari mulut ke mulut. Tetapi nanti di zaman Musa, kemudian hukum itu ditulis. Lagi pula saudara-saudara sekalian, dosa itu adalah pelanggaran atas hukum Allah. Dan pertanyaannya, apakah sudah ada dosa di zaman para nabi dan bapa di kitab Kejadian? Sudah ada saudara-saudara. Bahkan Tuhan berkata, Kain, engkau telah berdosa ketika engkau membunuh adikmu Habel. Itu adalah hukum jangan membunuh. Sodom dan Gomora juga dibinasakan karena mereka punya tingkat kejahatan atau dosa sudah sangat tinggi. Itu juga adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan juga Yusuf, saudara-saudara masih ingat Yusuf? Yusuf digoda oleh istri Potifar, lalu Yusuf bilangnya, jangan. Bagaimana mungkin saya akan komit atau melanggar dosa terhadap Tuhan? Itu adalah hukum jangan berzinah, saudara-saudara sekalian. Jadi di sini bisa sangat jelas bahwa Abraham, Ishak, Yakub, dan yang lain-lain
mereka menjaga dan mereka mentaati setiap ketetapan, setiap peraturan, setiap hukum Allah, termasuk hukum keempat, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Di Taman Eden, hari Sabat tetap berlaku. Di zaman para nabi dan bapa, hari Sabat juga tetap berlaku. Bagaimana dengan zaman bangsa Israel dan juga zaman-zaman para nabi dan raja yang bernubuat dari kitab Keluaran sampai Maliaki? Saudara-saudara sekalian, sangat jelas bahwa di zaman Musa dan zaman bangsa Israel, dua loh batu itu diberikan oleh Tuhan. Kita baca sekali lagi Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara-saudara sekalian, kita bisa dilihat bahwa di sini hukum keempat ini dia agak unik, karena dia adalah satu-satunya hukum yang dimulai dengan kata ingatlah. Kalau saudara-saudara buka kamus lalu cari arti kata ingat, itu kata ingat berarti sesuatu yang sudah berada di dalam pikiran, sesuatu yang sudah ada di sana, lalu kemudian tinggal dipanggil kembali. Itu adalah arti dari kata ingat. Saudara-saudara, ini juga menjadi lebih menarik karena Tuhan mungkin sudah tahu bahwa akan ada banyak sekali umat-umat manusia di akhir zaman yang akan melupakan hukum keempat ini. Saudara-saudara sekalian, lepas dari fakta umum bahwa mayoritas telah melupakan hari Sabat, maka tepatlah hukum keempat sudah menggunakan kata ingatlah. Seakan-akan Tuhan berkata, hei saudara-saudara, kalau kalian sudah lupa hukum keempat, coba ingat-ingat lagi. Saya sudah kasih contoh, saya sudah menguduskan hari Sabat, ayo lakukan sesuai dengan apa yang telah saya contohkan. Saudara-saudara sekalian, Yeremia 17 ayat 27, tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Saudara-saudara sekalian, di zaman bangsa Israel, Tuhan bahkan memberikan sebuah janji sekaligus sebuah konsekuensi terhadap apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel jika mereka tidak menaati atau tidak menguruskan Sabat. Tuhan berkata, bangsa Israel, jika kalian menguruskan hari Sabat, maka kehidupan kalian itu akan sejahtera. Berkat-berkat Tuhan akan mengalir kepada kalian. Tetapi kalau kalian tidak menguruskan hari Sabat, maka hal-hal yang sebaliknya akan terjadi. Kalian akan ditindas oleh bangsa asing. Kalian akan menderita. Dan hal itu dibuktikan, saudara-saudara sekalian. Bangsa Israel mereka memberontak dan mulai melupakan untuk menguduskan hari Sabat. Apa akibatnya? Kita tahu bersama, mereka kemudian ditawan dan dibawa ke Babylon. Menjadi budak di sana, saudara-saudara sekalian. Lalu kemudian di sana mereka mulai mengingat kembali apa yang sudah ada di dalam pikiran mereka tentang hari Sabat, dan di sanalah mereka kemudian belajar kembali untuk menguruskan hari Sabat. Namun walaupun demikian, sejarah membuktikan ketika mereka berada di Babylon dan mengingat kembali hari Sabat, mereka kemudian melakukan atau membuat
peraturan-peraturan yang berasal dari pikiran mereka sendiri tentang bagaimana cara untuk menguduskan hari Sabat itu yang dalam tanda kutip tidak berdasarkan Alkitab, dan itu merupakan sebuah pembahasan lain atau sisi yang lain dari hari Sabat yang juga sangat panjang, tetapi itu bukan poin yang akan saya bagikan malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Dengan demikian sangat jelas bahwa di zaman bangsa Israel, zaman Musa sampai Maleaki, hari Sabat tetap teguh dan tetap berlaku. Bahkan ada konsekuensi-konsekuensi yang akan diterima oleh bangsa Israel jika mereka tidak menguduskan hari Sabat. Bagaimana dengan zaman Yesus atau masa ketika Yesus berada di muka bumi ini? Apakah hari Sabat itu masih berlaku? Saudara-saudara sekalian, ada banyak orang-orang yang bilang seperti ini. Ketika Yesus datang, hari Sabat sudah dipalangkan dan sudah tidak berlaku lagi. Mari kita lihat di dalam Matius 5 ayat 18. Di dalam Matius 5 ayat 18 di sana dikatakan, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saudara-saudara sekalian, dari sisi mana kita tidak bisa mengerti Matius 5 ayat 18? Lalu ketika saudara-saudara mengerti Matius 5 ayat 18, alasan apa yang menguatkan saudara-saudara untuk berkata bahwa hari Sabat itu sudah tidak lagi dirayakan atau tidak lagi dikuduskan? Lukas 4 ayat 16. Apakah Yesus memelihara hari Sabat? Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya. Saudara-saudara, kata kebiasaan ini artinya adalah sesuatu yang terus dilakukan, sesuatu yang tidak pernah dia lupa untuk lakukan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Saudara-saudara sekalian, Lukas 4 ayat 16 menjelaskan secara gamblang kepada saudara-saudara bahwa Yesus memelihara hari Sabat. Saya tidak tahu, mungkin saudara-saudara yang mungkin mendengar, tetapi buat saya, ketika Yesus memelihara hari Sabat itu, maka saya juga akan memelihara hari Sabat. Karena Yesus sendiri sudah datang dan memberikan contoh secara langsung bahwa hari Sabat itu tidak pernah dihilangkan. Bahkan Yesus memberikan contoh, dia datang ke rumah ibadat menurut kebiasaannya setiap hari Sabat. Saudara-saudara sekalian, kemudian ada lagi pertanyaan. Oke, kami tahu hari Sabat, tetapi ketika Yesus sudah mati, hari Sabat itu kemudian dipalangkan dan dihilangkan dan tidak berlaku lagi. Ada berlaku hukum yang baru, yaitu hukum kasih karunia. Saudara-saudara sekalian, Yesus sudah mengantisipasi setiap pemikiran-pemikiran umat-umat manusia yang seperti itu. Saudara-saudara sekalian, di dalam Lukas 23 ayat 56, di sana dikatakan, kisah ini atau Lukas 23 ayat 56 ini menceritakan tentang ketika Yesus sudah mati disalibkan, maka ada para wanita-wanita, perempuan-perempuan ini, mereka datang untuk mengambil mayat Yesus dan dikuburkan. Lukas 23 ayat 56. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Dokter Lukas ini adalah seorang dokter. Dokter Lukas menulis kitab Lukas 40 tahun atau sekitar 40 sampai 50 tahun setelah Yesus disalibkan. Dan dia tetap menulis bahwa para perempuan ini mereka beristirahat pada hari Sabat, dan di sana dikatakan menurut hukum Taurat, saudara-saudara sekalian.
bukti yang lebih valid lagi ada di Matius 24 ayat 20. Yesus berkhotbah kepada murid-murid dan juga orang banyak, dan dia membahas tentang kehancuran Yerusalem. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan sejarah, Yerusalem itu dihancurkan di tahun sekitar 70 AD. Tahun 70 setelah kematian Yesus. Dan di sana dikatakan Yesus berkata, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Saudara-saudara sekalian, sangat jelas Yesus ingin bahwa ketika dia naik ke surga, hari Sabat itu harus tetap saudara-saudara dan saya sebagai umat Tuhan pelihara. Harus tetap kita pelihara. Saudara-saudara sekalian, sangat jelas juga di zaman Yesus bahwa hari Sabat itu bahkan bukan ditiadakan, tetapi malah lebih digenapi dengan Tuhan memberikan contoh-contoh kepada umat-umat manusia pada zaman itu. Bagaimana dengan zaman para rasul? Apakah di zaman para rasul hari Sabat itu masih berlaku, atau sama seperti yang dipikirkan oleh umat-umat manusia bahwa hari Sabat sudah dipalangkan? Kisah para Rasul 13 ayat 14, ayat 42 dan ayat 44. Rasul Paulus dan murid-murid Yesus ketika Yesus naik ke surga, mereka gencar untuk mengunjungi daerah-daerah baru dan mengabarkan Injil tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ayat 14. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Itu bukti pertama. Ayat 42. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Itu adalah bukti yang kedua. Ayat 44. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Saudara-saudara sekalian, Kisah Para Rasul 13 memberikan bukti yang sangat nyata bahwa ternyata di zaman para rasul, Paulus dan murid-murid Yesus juga memelihara hari Sabat itu. Tidak hanya di Kisah Para Rasul 13. Di ayat-ayat yang lain di Kisah Para Rasul di sana juga tertulis dengan jelas bahwa para rasul dan juga murid-murid Yesus mereka memelihara dan menguduskan hari itu. Saudara-saudara sekalian, sangat jelas bahwa di zaman Kisah Para Rasul atau para rasul, hari Sabat juga tetap berlaku dan diteguhkan. Bagaimana dengan zaman gereja setelah para rasul? Ini kadang terkenal dengan zaman kegelapan, saudara-saudara sekalian. Kenapa disebut zaman kegelapan? Karena seperti yang kita ketahui bahwa ada banyak sekali umat-umat Tuhan yang disiksa dan mereka lari ke bukit-bukit untuk menyelamatkan diri. Saudara-saudara sekalian, ada orang yang akan bertanya seperti ini. Kalau memang hari Sabat itu sangat penting, kalau memang hari Sabat itu adalah hari yang benar untuk beribadah, lalu mengapa ada banyak sekali umat-umat manusia di akhir zaman yang tidak beribadah pada hari Sabat? Saudara-saudara sekalian, pertama, saudara-saudara tidak akan sampai kepada kebenaran dari berapa banyak orang yang melakukannya. Ada istilah kalau banyak orang pergi ke kanan, saudara pergi ke kiri. Atau kalau banyak orang pergi ke kiri, saudara pergi ke kanan. Saudara-saudara, kebenaran tidak berasal dari jumlah atau tidak datang dari berapa banyak orang yang memelihara. Mengapa banyak umat-umat manusia, ini adalah pertanyaan tadi, tidak memelihara hari Sabat kalau memang hari Sabat itu adalah hari beribadah yang benar? Daniel 7
ayat 25. Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saudara-saudara sekalian, di sini jelas bahwa hari Sabat itu tetap berlaku. Hari Sabat itu adalah hari yang benar, tetapi akan ada oknum-oknum umat manusia yang berusaha, di sini dikatakan mereka berusaha untuk mengubah waktu dan hukum Tuhan. Mereka mencoba, dan itu sudah diprediksi di dalam Alkitab, saudara-saudara sekalian. Dan sejarah membuktikan apa yang dilakukan, yaitu saat mereka mencoba mengubah hukum dan waktu. Dan bahkan ada beberapa orang yang kemudian mengakui bahwa mereka benar-benar melakukan hal itu. Itu berarti hari Sabat itu tetap berlaku. Saudara-saudara sekalian, lebih jauh, hari Sabat itu bukan hanya tentang beristirahat di hari yang ke-7. Hari Sabat itu bukan hanya tentang datang ke gereja dan beribadah. Saudara-saudara, hari Sabat itu adalah tentang simbol keselamatan yang diberikan oleh Tuhan melalui kasih karunia. Mungkin orang akan bilang, "Hei, Vindi, kau ini memelihara hari Sabat, kau legalis, sok rohani." Saudara-saudara sekalian, saya tinggal jelaskan. Saya memelihara hari Sabat bukan untuk memamerkan bahwa saya memelihara hari yang benar, tetapi saya memelihara hari Sabat itu adalah karena itu adalah simbol keselamatan yang diberikan oleh Tuhan melalui kasih karunia. Dan jika saudara-saudara memilih untuk memelihara hari yang lain untuk beribadah, itu adalah pilihan yang saudara-saudara buat sendiri dan tidak berdasarkan Alkitab. Saudara-saudara sekalian, di zaman Taman Eden, hari Sabat tetap berlaku. Para nabi dan bapa, hari Sabat tetap berlaku. Bahkan di zaman bangsa Israel, hari Sabat tetap berlaku. Di sana juga dijelaskan apa yang akan terjadi jika saudara-saudara atau bangsa Israel memelihara hari Sabat atau mereka tidak memelihara hari Sabat. Di zaman Yesus pun, Yesus memberikan contoh bahwa hari Sabat juga tetap berlaku. Dan di zaman para rasul, mereka juga melakukan hal yang sama. Itu berarti mereka juga memelihara hari Sabat. Di zaman setelah rasul-rasul, walaupun ada oknum-oknum yang berusaha untuk merubah hukum dan waktu, hari Sabat tetap berdiri kokoh dan menjadi satu hari perhentian penting yang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan sudah contohkan untuk kita pelihara dan kita kuduskan. Saudara-saudara sekalian, kalau begitu, bagaimana dengan zaman kita sekarang ini? Apakah di zaman kita hari ini, hari Sabat itu tetap berlaku? Seperti yang sudah saya katakan tadi, walaupun 9 dari 10 gereja yang berada di atas dunia ini tidak memelihara hari Sabat, apakah harus kita pertanyakan? Apakah memang hari Sabat itu sudah tidak berlaku lagi? Karena hampir semua denominasi tidak memelihara lagi hari perhentian itu. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara-saudara sekalian, sebuah poin penting dibuat di dalam kitab Wahyu 14 ayat 12. Untuk supaya saudara-saudara bisa disebut orang-orang kudus milik kepunyaan Tuhan, maka saudara-saudara harus menuruti perintah Allah. Kalau saya baca lagi kitab, maka memelihara hari Sabat itu juga adalah perintah
perintah Allah. Lalu jika saudara-saudara mengaku saudara-saudara adalah orang Kristen, Kristen berarti mengikut Kristus, lalu mengapa ada perintah yang saudara-saudara tidak pelihara? Di zaman kita, akhir zaman ini, hari Sabat juga tetap berdiri kokoh, karena yang menjadi tanda bahwa umat-umat Tuhan di akhir zaman ini adalah orang-orang yang menuruti perintah Allah. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Mungkin saudara-saudara mengenal orang-orang di luar sana yang terlihat begitu rohani, tidak pernah berdusta, tidak pernah membunuh, tidak pernah berzina, tetapi mereka tidak menguruskan hari Sabat. Saudara-saudara sekalian, di sini di Yakobus 2 ayat 10, di sana dikatakan kalau saudara mengabaikan satu dari 10 hukum itu, maka sama saya saudara mengabaikan semuanya. Itu berarti saya bisa katakan percuma. Saudara-saudara menaati 9 hukum, tidak memiliki Allah lain, tidak menyembah patung, tidak menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan, taat sama orang tua, tidak membunuh, tidak berdusta, tetapi saudara tidak memelihara hari Sabat, itu percuma saudara-saudara sekalian. Karena Yakobus 2 ayat 10 bilang, 10 hukum atau hukum Tuhan ini selalu berkaitan seperti rantai. Hukum Allah berlaku sampai saat ini berdasarkan Wahyu 14 ayat 12 tadi. Dan itu akan terus berlaku. 10 hukum termasuk hukum keempat. Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakiman, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara-saudara sekalian, seperti yang saya katakan di awal, akan ada satu isu penting yang akan kita hadapi di akhir zaman ini. Saudara-saudara bisa pelajari tentang isu ini, ada di kitab Wahyu. Itu adalah isu tentang penyembahan. Di dalam kitab Wahyu, saudara bisa mendapati ada banyak sekali kata-kata yang menjelaskan bahwa orang-orang akan menyembah binatang itu. Orang-orang akan menyembah binatang itu. Orang-orang akan menyembah naga itu. Saudara-saudara sekalian, tetapi hanya ada satu penjelasan di dalam Wahyu 14 ayat 7 yang menyatakan bahwa saudara-saudara dan saya harus menyembah Tuhan. Di sini kita terbagi menjadi dua, umat-umat Tuhan akan terbagi menjadi dua kalau berhubungan dengan penyembahan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara mau menyembah Tuhan atau saudara-saudara mau menyembah binatang itu? Itu adalah pilihan saudara-saudara. Jadi sangat jelas dan cukup jelas bahwa di akhir zaman ini, di saat saudara-saudara hidup, hari ini, hari Sabat itu akan tetap berlaku, dan itu tetap berlaku walaupun banyak umat-umat manusia yang tidak menuruti dan memelihara hari Sabat. Lalu kita datang ke bagian yang paling terakhir saudara-saudara sekalian. Bagaimana dengan surga? Apakah di surga hari Sabat itu akan tetap dipelihara? Yesaya 66 ayat 22 dan 23. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di surga hari Sabat juga akan tetap berlaku. Saudara-saudara sekalian, mari kita berpikir tentang sebuah logika sederhana. Jika hari Sabat itu masih berlaku di surga, lalu kenapa dia tidak harus berlaku lagi di dunia ini?
apalagi di akhir zaman, saudara-saudara sekalian. Itu adalah sebuah logika yang sederhana yang sangat jelas. Jika kita akan memelihara hari Sabat di surga nanti, itu berarti hari Sabat itu akan tetap berlaku dan tidak akan pernah dihapus dari hukum Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dari Taman Eden sampai di surga nanti, hari Sabat akan tetap berlaku.